Gelombang radar adalah gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk yang A. Mengenal unsur-unsur suatu bahan. Salah, karena menggunakan sinar ultraviolet. Lalu yang B. Mencari jejak sebuah benda. Benar, karena menggunakan gelombang radar. Lalu yang C. Memasak makanan dengan cepat. Salah, karena menggunakan gelombang mikro. Lalu yang D. Membunuh sel kanker. Salah, karena menggunakan sinar gamma. Lalu yang E. Mensterilkan peralatan kedokteran. Salah, karena menggunakan sinar gamma. Jadi jawabannya itu B. Perhatikan gambar pada soal. Diketahui jarak benda lensa objektif yaitu 2 cm atau SOB. Lalu jarak fokus lensa objektif yaitu 1,8 cm FOB. Dan diketahui pula jarak fokus lensa okuler yaitu 6 cm. Ditanyakan jarak lensa objektif dan lensa okuler dari mikroskop tersebut adalah, kita menggunakan rumus 1/FOB atau 1 per jarak fokus lensa objektif sama dengan 1 per S aksen OB atau 1 per jarak bayangan lensa objektif ditambah 1 per SOB atau 1 per jarak benda lensa objektif. Maka kita masukkan nilainya. 1 per FOB yaitu 1,8 sama dengan 1 per S aksen OB ditambah 1 per SOB-nya itu 2 cm, maka 1 per S aksen OB sama dengan 1 per 1,8 dikurangi 1 per 2. Maka 1 per S aksen OB sama dengan 2 per 3,6 dikurangi 1,8 per 3,6. Jadi 1 per S aksen OB sama dengan 0,2 per 3,6. Jadi S aksen OB sama dengan 3,6 dibagi 0,2 yaitu hasilnya 18 cm. Lalu kita cari tahu jarak lensa objektif dan lensa okuler dari mikroskop yaitu D sama dengan S aksen OB. S aksen OB yaitu jarak bayangan lensa objektif ditambah FOK atau jarak fokus lensa okuler. Sama dengan S aksen OB-nya itu 18 cm ditambah FOK-nya itu 6 cm. Jadi hasilnya 24 cm. Maka jawabannya itu B. Ketahui sebuah kisi difraksi disinari cahaya dengan panjang gelombang 5000 angstrom, itu panjang gelombangnya lambda, di mana 1 angstrom sama dengan 10 pangkat negatif 10 meter. Jadi kita rubah ke meter yaitu 5 kali 10 pangkat negatif 7 meter. Bila sudut bias 30 derajat yaitu tetanya 30 derajat menghasilkan garis terang order pertama yaitu N sama dengan 1, ditanyakan konstanta kisi yang digunakan adalah D atau D adalah, kita gunakan rumus D sama dengan N atau order dikali panjang gelombang lambda dibagi sin theta. Sama dengan N-nya order pertama itu 1 dikali lambdanya itu 5 kali 10 pangkat negatif 7 dibagi sin tetanya itu 30 derajat. Maka 5 dikali 10 pangkat negatif 7 dibagi sin 30 derajat yaitu 0,5, maka hasilnya 1 kali 10 pangkat negatif 6 meter. Maka jawabannya itu A. Soal diketahui sebuah sumber bunyi dengan frekuensi 360 Hz itu Fs bergerak dengan kecepatan 25 meter per sekon menjauhi seorang pengamat itu Vs. Pengamat juga bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon menjauhi sumber bunyi yaitu Vp. Jika kecepatan bunyi di udara 335 meter per sekon yaitu V, tanyakan frekuensi didengar oleh pengamat adalah, kita gambarkan terlebih dahulu tanda pada kecepatan sumber bunyi dan pendengar atau pengamat. Di sini S sumber
Sini P, pengamat. Mana sumber menjauhi pengamat, itu ke arah kiri, maka VS-nya positif. Pengamat menjauhi sumber, itu ke kanan, maka VP-nya negatif. Maka rumusnya itu FP, frekuensi pengamat sama dengan F, kecepatan bunyi di udara, dikurangi VP, kecepatan pengamat, dibagi V, kecepatan bunyi di udara, ditambah VS, kecepatan sumber, dikali Fs, frekuensi sumber, sama dengan V-nya kita masukkan 335 dikurangi VP-nya 10 dibagi 335 ditambah VS-nya itu 25 dikali Fs-nya itu 360 Hz, maka 325 dibagi 360 dikali 360 Hz, maka hasilnya 325 Hz. Jadi frekuensi didengar pengamat adalah 325 Hz. Itu jawabannya C. Diketahui taraf intensitas bunyi di sebuah pabrik yang menggunakan 100 buah mesin adalah 90 desibel. Itu TI1 90 desibel dengan N1 itu 100 buah. Bila mesin-mesin yang digunakan adalah identik, maka taraf intensitas 10 buah mesin adalah TI2-nya adalah dengan N2 sama dengan 10 buah. Maka kita menggunakan rumus TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log N2 per N1 sama dengan TI1-nya itu 90 ditambah 10 log N2-nya itu 10 dibagi 100. Maka 90 ditambah 10 log 10 pangkat negatif 1. Maka 90 dikurangi 10. Jadi hasilnya 80 desibel. Maka jawabannya itu E.